pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, akan saya lakukan absensi terlebih dahulu ya. Seperti biasa, Anda silakan merespon on cam atau raise hand atau cukup bilang hadir Pak, gitu aja. Akan saya mulai dari Saudara Aldino Unggul ada. Aldino Unggul, jadi di sini ada 17 peserta kurang lebih penghuninya. Jadi 4 diantaranya angkatan yang lebih senior, sisanya dari angkatan 2019. Baik, Mas Aldino ada, Mas Aldino. Kemudian Saudari Olga Fitri ada? Ada, Pak. Oke. Saudara Agus Arif Prasetyo? Agus Arif? Muhammad Eko Arianto? Oke. Kevin Oktavidianto? Oke. Muhammad Arsy Aditya? Hadir, Pak. Siap. Ahmad Akmal Al-Mahdi? Hadir, Pak. Oke. Rian Nur Husaini Akbar? Muhammad Jamaluddin? Hadir, Pak. Siap. Villa Alfarizi? Villa Alfarizi? Hadir, Pak. Oke. Putra Dwi Septinanda? Hadir, Pak. Oke. Abi Asmi Aga? Hadir. Siap. M. Fahrul Ibnu Ramadan? Hadir, Pak. Oke. Siap. Wahyu Riko Effendi? Hadir, Pak. Oke. Surya Adi Pangestu? Oke. Della Hastika? Hadir, Pak. Siap. Aditya Wahyudin? Hadir, Pak. Oke. Baik, teman-teman. Saya akan mempresentasikan kontrak kuliahnya dulu aja dari yang minggu kemarin. Kelihatan ya? Share screen-nya kelihatan ya? Ada yang belum kelihatan share screen-nya Pak Coy? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Seperti biasa kontrak kuliah ada prasyaratnya. Nilai minimal C untuk mata kuliah STP 2 atau 3. Kemudian desain dan struktur, modeling, material produk, minimal C semua nilainya. Kemudian tujuannya adalah mahasiswa dapat memahami dan merancang desain tas dan alas kaki yang kreatif, inovatif untuk meningkatkan daya saing. Jadi teman-teman nanti diharapkan untuk tujuan akhirnya adalah mengetahui kompleksitas dari alas kaki, proses produksi, kemudian mendesain alas kaki dan sebagainya. Cuman kelemahan kita tidak punya bengkel untuk membuat tas dan alas kaki. Tapi nanti kita akan coba berkoordinasi dengan UKM-UKM para pengrajin supaya bisa mewujudkan hasil dari rancangan kita. Kompetensi yang dibina nanti kalian dilatih dan terbiasa dalam mengidentifikasi permasalahan, itu paling awal untuk semua mata kuliah di Dispro khususnya. Kemudian terampil dan bereksplorasi bebas dalam mendesain secara aktif dan kreatif. Nanti sampai UTS, sketsa terus pokoknya ini, nanti merancang dan sketsa. Kemudian mampu merekomendasikan hasil desain dalam bentuk visual, verbal, dan model. Jadi mulai dari gambar, nanti bisa mempresentasikan, kemudian model bisa model sepatunya, sama model endorsement-nya, dan sebagainya.
Kemudian mempunyai sikap etis atau profesional atas proses dan hasil karya desain. Jadi nanti kalian setelah jadi ya harus profesional, bisa dipresentasikan dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk capaiannya, nanti teman-teman diharapkan memahami cara membuat perencanaan atau sketsa desain produk tas dan alas kaki. Mahasiswa mampu menganalisa kompleksitas dari produk tas dan alas kaki. Kemudian mahasiswa memahami cara membuat dan mewujudkan karya produk tas dan alas kaki yang kreatif dan inovatif. Nanti pokok bahasanya kita seperti ini. Sejarah perkembangan, jenis-jenis produk tas dan alas kaki, kompleksitasnya, jadi di sekitar tas dan alas kaki itu apa saja, entah itu bahan, material, aksesorisnya, dan sebagainya. Kemudian konsep perancangan, jadi nanti karena setiap tahun ada beberapa hal yang dijadikan tema, nanti kita coba mencari temanya. Kemudian praproduksi, apa saja persiapan yang perlu dibuat atau yang perlu dilakukan. Kemudian proses produksi. Kemudian kontrak minggunya. Minggu pertama kita kontrak kuliah, ruang lingkupnya dan sebagainya kemarin, nanti saya jelaskan juga hari ini. Minggu kedua, sejarah perkembangan. Minggu ketiga, pengetahuan bahan dan model. Kemudian minggu ke-5, jenis dan model. Minggu ke-6, identifikasi permasalahan. Minggu ke-7, perancangan. Minggu ke-8, UTS. Sketsa desain nanti dikumpulkan 10 minimal. Minggu ke-8, pengembangan desain. Minggu ke-9, konsep branding. Nanti proses produksi, jadi langsung desain finalnya langsung diproduksi. Ada proses produksinya kita 3 minggu di sini. Kalau misalkan tidak mentutupi, ya nanti di minggu ke-12. Gabung dengan packaging design. Nanti minggu ke-13 ada perancangan media presentasi, baik itu katalog, poster, endorsement, dan sebagainya. Minggu ke-14 baru presentasi. Kemudian minggu ke-16-nya IAS. Lanjut. Nah, seperti ini. Nanti Anda bisa baca sendiri. Kemudian penilaian tugas ada 50%, penilaian ujian 30%, kemudian kehadiran 10%, sikap 10%. Sikap di sini ya entah itu keaktifan, bertanya, kemudian bertanggung jawab atas tugasnya, tepat waktu, dan sebagainya, itu sikap. Kemudian rinciannya, tugas ada tugas individu, baik ini yang paling utama tugas individunya 10 sketsa, sisanya tugas individu ya membuat laporan, mengidentifikasi permasalahan, termasuk yang minggu pertama kemarin karena sudah ada tugasnya. Kemudian ada tugas kelompok kalau nanti kalian berkelompok. Kalau sampai selesai individu, ya wis, nanti sampai selesai individu semua. Nanti bebas milih kelompok atau individu. Kemudian ada ujian ITS dan IAS, sikap, aktif, tanggung jawab, dan etika. Ini teman-teman, saya kasih reward kalau Anda ikut lomba, ikut saja. Kemudian masuk nominasi, saya tambahi. Jadi juara juga saya tambahi. Kemudian aktif dalam kepanitiaan kegiatan di Sekuritas juga saya tambahi. Paket tugas, nanti Anda bisa baca sendiri. Ini tugas awal, kemarin sudah ada beberapa yang sudah mengerjakan dan ada yang beberapa yang belum. Jadi yang belum silakan dikejar ketertinggalannya supaya terisi semua nilai-nilai tugasnya. Nah, kemudian saya lanjut. Tapi sebelum berlanjut ke materi yang kedua, saya coba setelkan video. Ini kelihatan ya videonya ya. Kedengar nggak suaranya? Teman-teman kedengaran suaranya? Enggak terlalu, Pak.
Ya, jadi salah satu prestasinya Pak Choi adalah menjadi tokoh, bincang tokoh di program TV nasional Antv. Nah, di sini ini dulu adalah ruangannya Pak Kajur Dispro. Tapi di dalam ruangannya ada berbagai macam trofi di situ. Nah, itu sampai ke bawah ini itu trofinya Pak Choi semua. Jadi sekarang sudah dibawa pulang lagi oleh Pak Choi karena sudah terlalu lama di ruangan itu, sehingga giliran kalian nanti yang berprestasi. Alhamdulillah dari angkatan kalian mahasiswa Dispro kemarin ada yang juara 3 lomba desain sepatu nasional, Mas Bagus. Kemudian angkatan 2019 ada Nogi, juara desain transportasi, juara 1. Nah, kemudian nanti kalau mau tahu videonya lebih lanjut, itu tadi spoilernya aja. Kalau mau tahu lebih lanjut nanti bisa datang ke kampus. Nah, sekarang saya menginjak ke materi yang kedua. Nanti jangan sampai live lagi karena hari ini kita target setelah materi akan ada diskusi terkait dengan pembagian kelompok atau individu. Nah, nanti di situ termasuk tema pada desain tas dan alas kaki kali ini. Baik, sejarah perkembangan sepatu. Dimulai, nanti kalian bisa baca sendiri sebenarnya. Berasal dari 8.000 sebelum Masehi. Kemudian juga ada yang pernah ditemukan di pegunungan Prancis 3.300 sebelum Masehi. Kemudian selain dari kulit binatang, jadi saat itu sepatu masih dari kulit binatang, juga terbuat dari rumput atau semak-semak untuk melindungi kaki dari teriknya sinar matahari atau dinginnya suhu. Kemudian selain di Missouri, Amerika, juga ditemukan alas kaki yang berasal dari peradaban Mesir kuno. Viking, Cina kuno, pernah ditemukan sebuah alas kaki yang berasal dari Mesir kuno dan sebagainya. Nah, ada banyak bukti bahwa menutupi kaki adalah salah satu hal pertama yang dilakukan nenek moyang kita yang sangat primitif. Berarti alas kaki sudah sejak zaman dulu kala. Jadi sejak zaman dulu untuk melindungi kaki dari teriknya panas matahari dan suhu. Otomatis menjadi kebutuhan saat itu untuk melindungi kaki. Saat itu masih menjadi kebutuhan keamanan. Nanti kalian bisa membaca sendiri. Kemudian ini adalah sejarah awal mula adanya tas di dunia. Di tas pertama kali dari karung goni dulu dan seterusnya. Baik, teman-teman, sebelum saya melakukan diskusi, ini contoh dari katalog teman-teman dari teman-teman tahun sebelumnya yang mengumpulkan. Jadi nanti tugasnya adalah kita membuat sepatu katalognya. Kita coba lihat ya. Jadi kita nanti akan kasih materi logo juga. Kemudian ada merancang daftar isinya juga, merancang latar belakangnya juga, merancang tema. Nah, ini habis ini kita bahas tema. Kalau yang tahun sebelumnya itu temanya vintage. Kalau tahun sebelumnya lagi temanya hewan. Tahun sebelumnya lagi temanya musik. Nah, tahun ini kita diskusi temanya apa, nanti yang cocok apa. Nanti kalau tahun kemarin vintage, ciri-ciri vintage, sejarah vintage, nah jelaskan. Kemudian ada konsep rancangannya, vintage abstrak, vintage suite, vintage modern, itu masing-masing. Kemudian sketsanya, semuanya masing-masing anggota kelompoknya membuat sketsa paling tidak minimal 10 sketsa. Nah, ini seperti ini sketsanya, nanti dikumpulkan.
Kemudian pengembangan kegiatan yang desainnya. menunjukkan aturan Ini salah satu pengembangannya. Ketika dari kelompok tadi kan ada 30 desain, kemudian dikumpulkan, dikembangkan jadi beberapa desain. Kemudian juga ada konsep perancangan desain logo brandingnya. Di dalam sepatu kan mesti ada merek dan brandingnya, mau dibuat seperti apa. Nah, ini setiap kelompok punya branding. Nanti kalian bisa juga kelompok, bisa juga individu, terserah, saya bebaskan. Nah, ini logo juga kita beri alternatif. Ini material-materialnya, ada proses produksinya, ternyata beneran dijadikan sepatu beneran. Ini hasil jadinya. Kemudian ada foto endorse-nya. Ada profil dari kalian anggota kelompoknya. Next, lanjut ke ini. Kelompoknya Bastard. Jadi vintage dari Jepang, vintage-nya. Ada latar belakang, ada vintage dari Jepang. Nah, gambar-gambar sketsanya seperti ini masing-masing kelompok. Nanti saya kasih contohnya di grup, saya share. Kemudian dipilih salah satu, akhirnya terpilihlah beberapa yang mau dikembangkan. Kemudian dipilih yang seperti ini. Kemudian konsep logonya seperti ini. Akhirnya konsep final desainnya seperti ini. Proses produksi, packaging, ada packagingnya, nanti kita bahas juga packaging. Ada endorsement juga, nah ini sepatunya jadi keren sekali. Ini profil yang membuat. Nah, selesai sudah. Kita akan melakukan diskusi sekarang. Baik, teman-teman. Mau berkelompok atau mau individu, saya bebaskan. Jadi silakan Anda semua WhatsApp ke saya. Siapa yang mau berkelompok? Kalau kelompok maksimal 3 orang, 2 orang juga boleh, individu juga boleh. Jadi misalkan, Pak, sepatunya boleh saya pakai sendiri, boleh, tapi setelah beberapa semester berlalu. Jadi nanti kalau sudah ada materi berikutnya, baru Anda boleh ambil. Jadi yang untuk saat ini yang boleh diambil adalah sepatu yang karyanya tadi, senior Anda tadi. Jadi sudah ada penggantinya di Anda. Maka kalau Anda mau bikin sepatu untuk Anda sendiri, boleh, tapi mengambilnya lama sekali. Gitu. Maaf, berisik suaranya. Jadi maaf berisik ya. Jadi kita diskusi tema pada pagi hari ini. Silakan nanti teman-teman mengajukan usulan tema. Mumpung kita di sini, kita diskusi seperti apa yang nantinya akan dibuat temanya supaya bisa berpengaruh pada kesamaan dari semuanya. Karena nanti apa rencananya, setelah Anda bikin katalog semua, kemudian saya jadikan satu, kemudian saya jadikan sebuah buku. Maka visi atau tujuan pada perkuliahan hari ini luarannya ada banyak, ada katalog produk Anda, ada produk sepatu Anda, ada poster, ada foto endorse, terakhir ada buku. Nanti saya coba gabungkan jadi satu, sehingga bukunya bisa jadi bahan ajar untuk semester-semester setelahnya nanti. Gitu teman-teman. Kemudian kita akan coba berdiskusi tentang tema pada semester ini. Kira-kira ada yang punya usulan? Silakan di chat, silakan diomongkan langsung.
Coba akan saya tuliskan di Microsoft Word ini. Yang sudah saya fokuskan dulu di sepatu. Nah, dulu iseng-iseng menggabungkan sandal dengan jembatan. Ini kelihatan ya share screen-nya Pak Coy ya? Kelihatan, Pak. Oke, jadi iseng-iseng ikut lomba dulu. Menggabungkan klompen dan jembatan arsitektural. Jadi namanya Klom Bridge. Alhamdulillah juara 2 kategori sandal nasional. Nah, diharapkan teman-teman nanti konsep sketsanya seperti ini. Ada produknya, ada inspirasinya. Inspirasinya kan saya jembatan. Ada konsep kalimat-kalimatnya, sehingga bisa jelas seperti apa penggabungannya. Kemudian mengenai budaya ini juga Pak Coy, mengenai budaya topeng nih. Saya gabungkan topeng dengan sepatu sandal. Topengnya bisa dilepas, bisa digonta-ganti. Alhamdulillah juara 3 kategori sandal. Kemudian ini juara 3 kategori sepatu. Dulu mintanya sport. Kemudian masih budaya. Ini konsep sepatunya sudah jadi. Ini konsepnya Sakera Shoes untuk pria, sepatu pantofel. Alhamdulillah juara 2. Kemudian ada gunungan wayang, kan masih budaya juga. Pakai digabungkan dengan pantofel, ada konsepnya. Alhamdulillah juara 3. Kemudian kategori sepatu wanita, saya gabungkan antara rumah adat Tongkonan dan Kantong Toraja, Sulawesi. Jadi pada tahun sebelumnya itu temanya hewan, musik, terus burung. Terus kemarin vintage. Nah, jadi sekarang titik-titik yang untuk kali ini 2021 2022. Oke, ada yang punya usulan tema? Saya tampung. Monggo silakan berkomentar, bisa di chat, bisa di WA, bisa langsung di Meet-nya ini. Pak, usul tema. Misalkan temanya protokol kesehatan. Apa ya? Yang belum. Bebas lah, kalian pilih dulu temanya. Nanti kita kerucutkan lagi. Misalkan Pak C usul tema kuliner. Waduh, belum ada kan sepatu dan tas bertema kuliner. Misalkan ketupat tahu. Piye mengaplikasikan ketupat tahu menjadi sebuah tas dan alas kaki. Dulu ada pernah yang buat Semanggi Surabaya dijadikan sepatu tahun 2013 dan juara 3. Boleh temanya kuliner. Atau silakan teman-teman ada yang mau usul, monggo. Bisa chat, bisa ngomong langsung, bisa by WA. Karena apa? Karena sudah dimulai hari ini. Kalau nunggu sampai besok, maka lama lagi. Atau temanya hobi. Oke, ada yang usul temanya hobi. Seperti apa Pak hobi itu? Ya nggak tahu, nanti seperti apa. Misalkan hobi bersepeda, berarti sepatu bersepeda. Bentuknya seperti apa? Ya sepatu sepeda. Atau sepatu bentuknya sepeda. Sepatu ada gambarnya sepeda. Hobinya makan, ya sepatu bentuknya ya sama saja hobi. Oke, ada yang usul lainnya, monggo di chat bisa. Atau by WA bisa.
Jadi saya tunggu diskusinya. Kalau tidak, maka saya yang akan menentukan. Daripada nggak selesai-selesai. Atau, oke, untuk mempermudah. Set. Budaya. Nanti kita kerucutkan, sehingga kalian bisa memilih. Dulu ada yang pernah otomotif. Ada yang pernah begitu. Tapi nggak kesampaian karena kebanyakan pilih vintage. Boleh. Mau hewan lagi? Boleh. Atau hewannya dispesifikan, hewan laut. Hewan udara. Burung-burung. Apa? Pop art. Pop art. Oke. Nah, nanti didefinisikan pop artnya seperti apa, baru kita sepakati. Atau kalian kan pernah ikut mata kuliah sejarah desain tuh, ada Bauhaus. Boleh seperti itu. Oke. Tadi siapa yang pilih pop art? Saya, Pak. Oke, Kevin. Ada lagi yang mendukung teman-temannya? Jadi nanti kita kerucutkan mana yang lebih banyak dipilih, yaitu nanti yang kita sepakati. Oke, kalau tidak nanti kita diskusi by WA ya, supaya langsung saya kerjakan definisinya. Jadi ketika sudah disetujui temanya, maka saya akan langsung mencari definisi dan ruang lingkupnya seperti apa, batasan-batasan yang akan dibuat nantinya. Gitu ya, atau ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Ada yang didiskusikan? Ayo. Jadi nanti akan saya data di WA masing-masing terkait individu atau kelompok, kemudian sama pilihan temanya. Pilah, ada yang mau ditanyakan, Mas Pilah? Enggak, Pak. Nanti kan pemilihannya di WA saja, Pak. Oke. Di WA. Ya. Baik, berarti sesi ini bisa berakhir ya, jadi supaya bisa aman semuanya. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada langsung saya akhiri. Itu ya. Sudah, Pak. Oke, baik, sebelum diakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga diskusi pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan sudah menentukan temanya. Doa silakan. Sudah selesai, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke.